Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini ada saya sendiri Muhammad Fal Ardana, 13/2022-065, dan rekan saya yang menggunakan kacamata Dimas Ferdiatama Falufi 13/2022-049. Ada sebelah atas kiri saya Muhammad Afa Dwi Lutfi Nurdani 13/2022-006 051, dan ada yang terakhir Muhammad Bangkit 13/2022-096. Kami berempat di sini ingin mempresentasikan hasil laporan yang kami kerjakan, yaitu tentang sistem informasi pelayanan restoran. Tugas mata kuliah analisis pasangan sistem informasi. Yang pertama, satu di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Pada pada bab 1 ini ada sistem selecting. Dalam proses pengembangan sistem informasi, tahap awal yang dilakukan adalah pemilihan sistem atau sistem selecting. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai sistem yang mungkin dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan nyata di lapangan. Setelah dilakukan identifikasi, sistem yang paling relevan dan memiliki prioritas tinggi akan dipilih untuk dianalisis dan dirancang lebih lanjut. Adapun beberapa sistem informasi yang menjadi kandidat dalam pemilihan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem informasi penjualan. Sistem ini berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi penjualan, baik dine-in maupun drive-thru, serta mengelola data pelanggan dan laporan penjualan. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan performa penjualan secara real-time. Yang kedua ada sistem informasi pemesanan atau order management system. Berfungsi untuk mengelola alur pemesanan dari pelanggan, termasuk menu yang dipesan, jumlah, metode pembayaran, dan pengaturan meja. Sistem ini akan mempermudah kasir dan dapur dalam mengelola pesanan. Yang ketiga ada sistem informasi persediaan atau inventory system. Sistem ini memantau stok bahan baku, barang setengah jadi, dan produk jadi yang tersedia. Sistem ini penting untuk memastikan kelancaran operasional dapur dan mencegah kekosongan bahan. Yang keempat, ada sistem informasi keuangan. Digunakan untuk mencatat transaksi keuangan seperti pemasukan, pengeluaran biaya operasional, dan menyusun laporan laba rugi. Sistem ini mendukung transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan usaha. Yang kelima, itu ada sistem informasi pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Sistem ini menyimpan data pelanggan, riwayat pembelian, serta preferensi produk. Dapat digunakan untuk memberikan promosi yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Setelah melakukan analisis kebutuhan berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi, diputuskan bahwa sistem informasi penjualanlah yang menjadi sistem yang paling prioritas untuk dikembangkan. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem penjualan menjadi pusat dari seluruh proses bisnis dan memiliki dampak langsung terhadap efisiensi operasional serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Lalu ada bab 2 ada sistem requirement. Sistem requirement merupakan kumpulan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem agar mampu mendukung proses bisnis secara efektif. Dalam konteks ini, business need merujuk pada alasan mendasar atau permasalahan bisnis yang menjadi pemicu pengembangan sistem, seperti keinginan untuk meningkatkan efisiensi atau memperbaiki kualitas layanan. Sementara itu, business value mengacu pada manfaat konkret yang diperoleh dari penerapan sistem, seperti peningkatan profit, efisiensi biaya, atau pencapaian keunggulan bersaing. Business requirement menjabarkan secara rinci hal-hal yang harus dimiliki oleh sistem termasuk fitur, fungsi, dan batasan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis serta menghasilkan nilai yang diharapkan. Ketiga elemen ini harus selaras agar pengembangan sistem dapat terarah dan berdampak positif bagi organisasi. Proses pemilihan sistem pada bab sebelumnya menjadi landasan bagi pembahasan bab 2 yang menguraikan sistem requirement secara lebih mendalam, baik dari sisi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang disesuaikan dengan tujuan bisnis serta manfaat yang diharapkan. Keterkaitan ini memastikan
bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar didasarkan pada kebutuhan aktual dan memiliki sasaran yang terukur. Rincian sistem requirement yang telah dirumuskan disajikan dalam bentuk tabel pada bagian berikut. Business needs. Contohnya seperti diperlukan sistem yang dapat mencatat seluruh transaksi penjualan secara digital. Terus ada business value, contohnya efisiensi waktu operasional. Dan lalu ada business requirement, contohnya sistem dapat mencatat transaksi penjualan untuk layanan dine-in dan drive-thru. Lanjut ke bab 2, yaitu bab 3, metode use case diagram. Pertama itu use case diagram adalah bagian dari UML yang menggambarkan interaksi antara aktor, pengguna atau sistem lain dan sistem melalui fungsi-fungsi utama yang disebut use case. Diagram ini memiliki fokus pada apa saja yang disediakan sistem dari sudut pandang pengguna tanpa menunjukkan detail teknis. Tujuan pembuatan use case sendiri adalah membantu memahami kebutuhan sistem, peran pengguna, dan data sistem sejak tahap awal pengembangan. Diagram ini dibuat dengan mengidentifikasi aktor dan fungsi yang mereka butuhkan. Setiap fungsi digambarkan sebagai use case atau elips yang dihubungkan ke aktor garis. Relasi tabulan seperti include, extend, dan generalize yang bisa digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antar fungsi. Nah, di bawah ini merupakan gambar use case diagram pada sistem yang kita pilih, yaitu sistem restoran. Yang pertama itu ada pelanggan dine-in, pelanggan drive-thru, dan juga drive ojek online atau makanan online. Di sini ada kasir 1 yaitu buat pelanggan dine-in, dan juga ada kasir 2 buat pelanggan drive-thru dan juga drive ojek online. Dan juga terdapat mekanisme hubungan include dan exclude-nya antara satu icon dan icon yang lain. Penjelasannya itu use case diagram yang dibuat pada gambar di atas menjelaskan bagaimana sistem atau mekanisme pembelian makanan pada sebuah restoran dari 3 sudut pandang pembeli, yaitu pelanggan dine-in, drive-thru, dan juga ojek online atau GoFood. Sistem ini juga menggambarkan dua sudut pandang admin, yaitu kasir 1 untuk dine-in dan kasir 2 untuk drive-thru dan ojek online. Pelanggan dine-in memulai interaksi dengan memilih menu yang tersedia di tempat yang merupakan langkah awal pemesanan yang merupakan tahap untuk melihat persediaan masih ada atau tidak. Setelah melakukan pemilihan menu dan dicek, pelanggan dine-in memulai interaksi dengan kasir 1 untuk melakukan pembayaran terhadap produk yang dibelinya dan juga bisa menikmati makanan di tempat setelah proses pembayaran. Untuk pelanggan drive-thru memulai tahap dengan memesan makanan di tempat tetapi tidak turun dari kendaraan. Pelanggan ini memesan pada jalur khusus utama menggunakan kendaraan. Tahap awal adalah pelanggan membeli makanan di dalam kendaraan dan ketika sudah dipilih kemudian akan dicek persediaannya sebelum diproses. Ketika tahap ini selesai, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pelanggan melakukan proses pembayaran di tempat pada kasir 2 dan kemudian meninggalkan restoran untuk menikmati makanannya. Selanjutnya ada driver GoFood atau ojek online memulai tahap pemesanan dengan menerima orderan dari pelanggan terlebih dahulu melalui aplikasi dan juga sudah dicek ketersediaannya. Tahap selanjutnya, driver menuju restoran untuk mengawal pesanan yang sudah ditentukan. Driver memberikan bukti dan apa saja pesanan yang diterima dan metode pembayarannya seperti COD atau transfer untuk diberikan kepada kasir 2. Ketika tahap ini sudah selesai, driver membawa pesanan dan mengantarkannya kepada pelanggan. Bab 4 yaitu ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses dalam sistem mulai dari kondisi awal hingga akhir. Diagram ini menampilkan urutan langkah percabangan keputusan serta kemungkinan proses berjalan secara paralel dengan simbol seperti node, activity, decision node, dan final node. Activity diagram menggambarkan logika kerja sistem secara jelas dan terstruktur. Activity diagram tentunya dibuat berdasarkan use case diagram yang sudah dibuat pada bab sebelumnya. Berikut merupakan activity diagram pada sistem restoran yang terpilih yang kami buat pada gambar terlampir di bawah ini. Yang pertama yaitu ada activity diagram kasir 1. Yang kedua ada activity diagram untuk driver ojek online. Yang ketiga ada activity diagram untuk pelanggan drive-thru.
Terakhir ada activity diagram untuk pelanggan di tempat. Selanjutnya adalah bab 5 yaitu data flow diagram. Jadi DFD itu adalah diagram yang menggambarkan alur data dalam suatu sistem. Itu mulai dari sumber data atau entitas eksternal sampai dengan tujuan akhirnya, yaitu DFD fokus pada bagaimana data bergerak dan diubah dalam sistem, bukan pada urutan proses atau alur kendali. Simbol-simbol yang terdapat pada DFD itu adalah lingkaran yang menunjukkan proses, panah yang menunjukkan data flow, dua garis sejajar yang menunjukkan data store, dan entitas itu ditunjukkan oleh bentuk persegi panjang. Nah, untuk pembuatan DFD berdasarkan activity diagram yang sudah dibuat sebelumnya, data flow diagram menjelaskan secara detail bagaimana pemrosesan data perpindahan antar komponen. Untuk di sistem restoran kami ini terdapat 3 level, yaitu level 0, level 1, dan level 2. Selanjutnya 6, yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah diagram yang menggambarkan struktur logis database dengan menunjukkan hubungan antara entitas, atribut, dan relasinya. Itu digambarkan sebagai objek seperti tabel. Atribut sebagai informasi yang melekat pada entitas, dan relasi menunjukkan keterkaitan antar entitas. Jadi ERD ini menggunakan simbol sama seperti sebelumnya, yaitu persegi panjang untuk entitas, namun di sini ada tambahan elips untuk atribut dan belakang tepat untuk relasi. Nah, untuk contohnya tuh di sini ada pelanggan yang itu memasukkan data nama dan nomor pemesanan. Lalu pelanggan itu membuat decision untuk membuat pesanan atau pembayaran. Lalu contoh lainnya restoran. Restoran itu membuat decision untuk membuat menu atau detail pemesanan. Untuk menu yaitu ada data yang diperlukannya, deskripsi, menu yang tersedia, dan harga. Oke, dilanjut. Yang terakhir ada bab 7. Bab 7 di sini itu terdapat 2 chapter, yaitu Designing Effective Output dan Designing Effective Input. Di output ini sendiri itu memuat informasi tentang kebutuhan si pengguna dan organisasi secara efisien. Nah, output di sini itu memiliki tujuan yang jelas. Jadi pengguna itu didukung untuk mengambil decision atau keputusan yang sangat penting. Nah, tujuan output di sini kan memiliki tujuan spesifik dan harus mendukung tugas penggunaan serta organisasi. Nah, fokus output di sini itu dia itu merancang agar sesuai kebutuhan si pengguna, preferensi penggunanya agar berbeda, terus kemudahan akses yang terpenting. Nah, di jumlah lokasi waktu pengiriman dan metode output di sini itu biasanya mengeluarkan hasil seperti di layar, cetak, digital, atau web. Karena itu harus mempertimbangkan faktor biaya, kecepatan lingkungan, dan kebutuhan pengguna. Biasanya pendaftaran predesign output itu harus ada tujuannya apa, penggunanya gimana, dan situasi apa sih yang membuat biar si pekerja itu efektif dan efisien. Terus yang kedua ada designing effective input. Nah, kalau input di sini itu bagaimana si sistem ini menerima data dari pengguna, jadi agar akurat, efisien, dan alami. Nah, buat di input sendiri itu biasanya otomatis yang zaman sekarang, walaupun masih ada manual, tapi lebih banyak real time atau otomatis menggunakan sensor. Terus buat di teknologi input sendiri itu biasanya terdapat scanner, touchscreen, mikrofon, atau lain-lain yang bisa menginput si data yang digunakan oleh pengguna. Terus untuk keseluruhan, jadi dari bab 1 sampai bab 7 ini apa sih keterkaitannya? Di bab 1 kan kita mengidentifikasi kebutuhan utama. Terus di bab 2 kita menjabarkan nih kebutuhan sistem itu kayak gimana. Sedang di bab 5 dan bab 6 itu
Di bab 5-nya menganalisis lebih rinci, di bab 6-nya kita menerjemahkan si kebutuhan di pekerja itu apa dalam model data IRD tadi. Nah, di bab 3 bab 4 ini gambaran bagaimana sistem akan berinteraksi dengan pengguna dan bisnis yang berlaku. Jadi di sini itu semua bab saling berkaitan untuk memastikan perkembangan sistem yang tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan restoran secara efisien dan terintegrasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.